kami dari kelompok 2 Sosiologi. Nama saya Cahyo Oktavianti dengan nomor absen 7. Nama saya Anira Faisyahla dengan nomor absen 4. Nama saya Kila Elfareta Maharani dari absen 13. Nama saya Ahmad Nurifan dari absen 2. Nama saya Salsabila Zara dari absen 34. Nama saya Anissa Zara dari absen 5. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang materi konflik sosial. Selamat menonton. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Jadi yang pertama itu ada konflik vertikal. Jadi konflik vertikal terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan atau posisi berbeda dalam struktur sosial, seperti antara penguasa dan rakyat, atasan dan bawahan, atau manajemen dan pekerja. Konflik ini biasanya muncul karena adanya ketimpangan kekuasaan, hak, dan kewajiban yang tidak seimbang. Contohnya seperti petani dan pemerintah daerah. Nah, lahan pertanian itu diambil untuk proyek pemerintah tanpa kompensasi yang layak. Jadi, petani itu merasa hak mereka diabaikan oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Lalu yang kedua itu ada konflik horizontal. Jadi konflik horizontal itu terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan setara dalam masyarakat. Misalnya antar kelompok warga, antar organisasi, atau antar individu dalam satu lapisan sosial. Jenis konflik ini seringkali dipicu oleh sikap intoleran, stereotip negatif, atau persaingan sumber daya yang sama, seperti pekerjaan, wilayah, atau pengaruh sosial. Nah, contohnya itu konflik antar warga saat pemilu. Warga satu desa terpecah karena perbedaan pilihan politik. Masing-masing pihak merasa paling benar dan saling menjatuhkan. Nah, konflik ini sejajar karena kedua pihak sama-sama warga, bukan hubungan atas bawahan. Lalu yang ketiga ada konflik diagonal. Nah, konflik diagonal ini muncul karena adanya ketimpangan distribusi sumber daya atau kesempatan di antara lapisan sosial maupun wilayah yang berbeda. Ia disebut diagonal karena tidak murni vertikal atau atas bawah maupun horizontal atau sejajar. Konflik diagonal biasanya berkaitan dengan isu struktural seperti ketidakadilan dalam pembagian hasil ekonomi antara pusat dan daerah, atau ketimpangan pembangunan antara wilayah kaya dan miskin. Contohnya itu seperti konflik di Aceh sebelum Perjanjian Damai 2005. Nah, di sini masyarakat daerah merasa kekayaan alam seperti gas dan juga minyak dieksploitasi oleh pemerintah pusat tanpa pembagian hasil yang adil. Konflik ini bukan sekedar vertikal, rakyat dengan pemerintah, tetapi juga diagonal karena menyangkut hubungan pusat daerah dan akses ekonomi lintas wilayah. Selanjutnya juga ada konflik terbuka. Konflik terbuka adalah pertikaian yang terjadi secara terang-terangan dan diketahui oleh banyak orang, bahkan seluruh dunia. Konflik ini juga biasanya melibatkan dua pihak atau lebih secara aktif, saling bertentangan di depan umum. Nah, perumpamaannya, kalian bisa bayangkan ada dua tim sepak bola yang sedang bertanding di lapangan. Semua penonton di stadion dan orang-orang menonton di televisi tahu bahwa kedua tim ini sedang berkompetisi. Dan pertandingan itu juga adalah konflik terbuka, karena semua orang bisa melihat dan mengetahui apa yang terjadi. Atau bisa juga contohnya antara dua negara seperti konflik Palestina dan Israel yang beritanya diliput oleh media dan diketahui oleh masyarakat internasional. Baik, selanjutnya yaitu konflik tertutup. Konflik tertutup adalah pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih, tetapi diungkapkan secara terbuka. Konflik ini hanya diketahui oleh pihak yang terlibat langsung dan tidak terlihat oleh orang lain. Biasanya, orang yang mengalami konflik tertutup ini akan memendam perasaan seperti marah, kecewa, atau tidak setuju, tanpa berani mengatakannya secara langsung. Hal ini terjadi karena takut hubungan menjadi rusak dan tidak ingin menyinggung perasaan orang lain atau merasa tidak enak hati. Nah, contohnya bisa terjadi dalam keluarga. Misalnya, seorang anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Ia merasa sedih dan kecewa, tapi tidak berani mengungkapkan perasaannya karena dianggap tidak sopan atau durhaka.
Akibatnya perasaan itu dipendam lama-lama hingga menimbulkan jarak emosional antara anak dan orang tua. Nah, itulah yang disebut konflik tertutup, yaitu konflik yang sebenarnya ada tapi tidak terlihat dari luar karena tidak diungkapkan secara terbuka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konflik sosial berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat. Nah, apa sih itu konflik sosial? Jadi, konflik sosial merupakan pertentangan atau benturan kepentingan sosial antara dua pihak ataupun lebih. Biasanya, konflik ini muncul adanya perbedaan pendapat, pandangan, tujuan, status sosial, atau kepentingan ekonomi dan juga politik. Selain itu, konflik juga bisa dipicu oleh provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dimana ingin memecah belah masyarakat. Oke, masuk ke jenis-jenis konflik sosial. Jadi, jenis-jenis konflik sosial berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, konflik sosial vertikal, dan yang kedua, konflik sosial horizontal. Jadi yang pertama ini adalah konflik sosial vertikal. Nah, konflik sosial vertikal ini merupakan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas, seperti pemerintah ataupun aparat negara. Contohnya, pada peristiwa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang dimana terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Nah, apa sih ciri-ciri konflik sosial vertikal? Jadi ciri-cirinya itu adalah hubungan antara pihak bawah atau rakyat dengan pihak atas, seperti pemerintah ataupun penguasa. Jenis kedua yaitu konflik sosial horizontal. Nah, konflik sosial horizontal ini adalah konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan sejajar, seperti antar suku, antar golongan, ataupun antar agama. Contohnya ini ada konflik di Ambon yang dimana melibatkan pertentangan antar kelompok masyarakat akibat perbedaan etnis dan juga agama. Nah, ciri-ciri konflik sosial horizontal ini yaitu terjadi di tingkat masyarakat tanpa melibatkan kekuasaan negara secara langsung. Yang selanjutnya ada konflik politik. Konflik politik ini terjadi adanya pertentangan karena perebutan kekuasaan, pengaruh, atau kebijakan pemerintah. Contohnya ini ada kerusuhan dan protes yang meletus pasca pengumuman hasil Pilpres 2019 di Jakarta. Ribuan pendukung yang kalah berkumpul dan terjadi bentrokan dengan aparat. Selanjutnya ada konflik ekonomi. Konflik ekonomi ini terjadi dengan adanya perselisihan yang muncul karena perebutan sumber daya ekonomi, yaitu berupa upah, lahan, pekerjaan, atau kontrak. Contohnya itu seperti demonstrasi dan mogok massal yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dimotori buruh dan mahasiswa pada tahun 2020. Aksi ini menonjolkan protes soal upah, hak kerja, dan regulasi. Yang selanjutnya ini ada konflik budaya. Konflik budaya ini terjadi karena adanya benturan perbedaan nilai adat, kebiasaan, atau cara hidup antar kelompok. Contohnya ini adanya gesekan antara kelompok dengan latar adat atau kepercayaan yang berbeda. Misalnya ketegangan agama budaya di Ambon atau perbedaan adat di beberapa daerah lainnya yang memicu penolakan praktik budaya pihak lain. Lalu yang terakhir ini ada konflik ideologi. Konflik ideologi ini terjadi karena adanya pertentangan karena perbedaan dalam kepahaman atau keyakinan dasar seperti politik, agama, atau pandangan hidup. Contohnya ini seperti peristiwa gerakan 30 September atau yang biasa kita singkat itu G30S pada tahun 1965 yang menjadi salah satu contoh konflik ideologi atau politik besar dalam sejarah Indonesia. Konflik antar individu adalah konflik yang terjadi antara dua orang atau dalam diri seseorang sendiri. Biasanya hal ini dipicu oleh emosi, tekanan, ataupun ketidaksesuaian peran. Misalnya, karena beban kerja berlebihan atau sulit menyesuaikan diri dengan tugas-tugas. Nah, terdapat juga 3 jenis situasi konflik. Yang pertama, ada situasi pendekatan atau konflik pendekatan. Nah, konflik pendekatan sendiri adalah konflik yang terjadi saat seseorang harus memilih dua hal yang sama-sama menarik. Nah, contohnya adalah seseorang yang bingung untuk memilih antara melanjutkan kuliah di luar negeri ataupun menerima pekerjaan di dalam negeri. Nah, yang kedua ada juga konflik menghindari. Konflik menghindari adalah
konflik yang terjadi ketika seseorang harus memilih dua hal yang sama-sama tidak menyenangkan. Nah, contohnya juga ada harus memilih antara mengakui kesalahan ke guru ataupun kita bisa milih untuk mendapatkan hukuman lebih berat jika ketahuan diam-diam. Nah, yang ketiga adalah konflik pendekatan menghindari multiple. Nah, konflik ini terjadi jika seseorang menghadapi banyak pilihan yang masing-masing punya sisi positif dan juga sisi negatif. Contohnya, memilih antara kerja sambil kuliah yang akan dapat uang tapi capek, ataupun fokus kuliah, punya waktu tapi nggak ada penghasilan. Nah, singkatnya, konflik antar individu akan muncul karena pilihan hidup ataupun peran yang saling bertentangan, dan setiap keputusan punya dampak emosional tersendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konflik sosial berdasarkan ciri pengelolaannya. Yang pertama ada konflik antar individu. Konflik antar individu adalah pertentangan yang terjadi antara seseorang dengan satu atau lebih seorang lainnya. Konflik ini bisa bersifat substansif karena perbedaan gagasan, pendapat, atau kepentingan, maupun emosional karena perbedaan selera atau perasaan suka dan tidak suka. Jenis konflik ini sering muncul dalam kelompok atau organisasi sehingga perlu dikelola dengan baik. Yang kedua, konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi antara satu kelompok dengan satu kelompok lainnya. Kehidupan sosial, contohnya konflik antar kampung atau antar organisasi masyarakat. Selanjutnya yaitu teori konflik Karl Marx. Menurut Karl Marx, konflik terjadi karena adanya perbedaan antara kelas kaya dan miskin. Nah, ia menjelaskan masyarakat terbagi dalam struktur kelas, di mana ada kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai. Konflik muncul karena kepentingan ekonomi yang berbeda. Misalnya, orang kaya ingin berkuasa, sedangkan orang miskin ingin kehidupan yang lebih baik. Karl Marx juga menjelaskan 4 hal penting. Yang pertama, kelas ekonomi berpengaruh besar pada gaya hidup seseorang. Yang kedua, struktur kelas membagi masyarakat menjadi kelompok kaya dan miskin. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan ekonomi antar kelas. Yang keempat, konflik antar kelas bisa menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Nah, contoh nyatanya itu seperti konflik antara pekerja dengan pemilik pabrik. Pekerja ingin upah yang layak, sedangkan pemilik ingin keuntungan yang besar. Sekian video materi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!